tidak kepada lainnya termasuk diri mereka, karena kemauan mereka telah mulai bercahaya di dalam batin mereka, sehingga ma'rifat ketauhidan sudah mulai tertanam, penyebab mereka dapat berhubungan baik dengan Allah, pencipta sekalian alam. Poin yang kelima, punya tapekah dalam bahasa singkat ini, putra bahasa singkat ini, tersangkut hati kepada Allah. Sudah mulai terasa tersangkut hati kepada Allah. Kita lihat, lagi hadir malam pekan, karena sudah mulai tersangkut hati kepada Allah. Tanya rasanya orang nak melatih tak kena le. Nama saja nak melatih malamnya 200 orang nama mana? Benar mana? Jadi karena kaitan ilmu ni. Jadi sebenarnya kalau kajian nafsu, tubuh lahir ini baru sehat, kita atur makanannya. Pagi kita beri makannya, siang kita beri makannya yang sehat. Kemudian malam kita beri makannya, baru tubuh ini sehat. Batin juga demikian. Supaya batin ini sehat, kita atur makanannya yang bagus. Subuh kita beri makanannya 200 kali. Zuhur kita beri makannya lagi 200 kali. Asar kita beri makannya lagi 200 kali. Maghrib 200 kali, Isya 200 kali. Sebego, tubuh nan kantin sebego. Yang bukan kantin sebego, abuya tanya mana abuya. Dan yang menerjemahkan ratibnya ya abuya. Beda yang terjemah lagi, mana kayak gini haji, mana haji? Yang bukan ratibnya, yang bukan ratib sebeganya, apa ya? Kada yang masalah itu salah di mana? Salah di mana? Jadi tanya mak abuya, aku mana abuya? Punya abuya aku mana? Yang nama kalah di bawah di depan Melayu. Aku mana abuya? Abuya yang abuya maksud ratib sebeganya. Ratib seribanya ratib sebanyak-banyak. Sebab untuk menjadi pengikut Nabi, salah satunya kita harus menjadi ahli zikir. Tahu dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada contoh yang baik. Bisa ikut ini harus ada 3 syarat. Apa 3 syarat? Liman kana yarjullah. Yang pertama, dia mengharap Allah. Wal yaumal akhir, dia mengharap pembalasan hari akhir. Bukan mencari pangkat, bukan cari pengaruh, bukan menjadi sekretaris seumur hidup, bukan untuk menjadi pimpinan seumur hidup, bukan itu. Tapi mengharap balasan hari akhir. MPDT tidak ada tujuan politik, tidak ada tujuan pengaruh, tidak ada tujuan untuk membesarkan itu, tidak ada. MPDT ini tujuannya ilahi anta maksudi waridaka. Itulah tujuan MPDT. Baru bisa ikut Nabi 3 syarat. Itu syarat yang pertama, syarat yang kedua. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Dan banyak-banyaklah berzikir sebanyak-banyaknya. Kun ngajeh lebih-lebih. Nah, lebih-lebih. Bah nak mengilir ini kerja lebih-lebih. Maka dan ya ratib lebih. Dibaca lagi supaya aja tubuh zahir hanya penuh sehat. Tajuk makanan umum, tajuk makanan luhur, tajuk makanan malam. Batin kena yo sehat lagi. Tajuk makanan subuh, waduh. Makanan luhur, waduh. Makanan asar, waduh. Makanan maghrib, waduh. Makanan isya, waduh. Genaplah sebab. Bek kurung tanyo. Ada jid kamu adiknya sebego siapa semalam bek kurung lebihnya. Ada jid bek kurung. Siapa semalam benar sebego. Yang baru batin tanyo sehat. Baru batin sehat.
Jadi dengan sendirinya, kalau ini sudah terlatih, kalau ini dengan sendirinya, kalau ini sudah terlatih, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Orang yang cinta sesuatu banyak dia menyebut-nyebutnya. Hari ini kalau kita ikut majelis yang paling banyak menyebut Allah adalah majelis Abuya. Coba ikuti ceramah-ceramah Putra Ibu. Ikuti majelis Putra Ibu. Jadi majelis yang paling banyak menyebut Allah, beleledakan Allah. Sebab man ahabba syai'an kasura dzikru. Orang mencintai sesuatu banyak dia menyebut sesuatu. Orang mencintai Allah banyak dia menyebut Allah. Kalau orang banyak mencintai fitnah, banyak dia menjadi tukang fitnah. Bukan karena hatinya terfitnah, mulutnya terfitnah, akalnya terfitnah, sampai ke darahnya juga terfitnah. Maka dia menjadi tukang fitnah. Kita harus banyak berzikir supaya merdeka batin. Bagaimana kita bisa melepaskan sangkutan kepada dunia, sangkutan kepada hawa nafsu. Abu yang katakan, untuk merdeka batin ini kita harus banyak berzikir. Tandanya nanti di hari akhirat dia merdeka daripada api neraka. Kita harus bisa merdeka dulu hari ini daripada dunia. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperbanyak zikir, yaitu melalui tarikat sufi. Tarikat sufi seperti apa yang diajarkan oleh Abu Yahuda Wali dan seperti apa yang diwariskan oleh Abu Ya kita hari ini. Mudah-mudahan sampai kepada kita dan kita bisa mengamalkannya. Ini bapak-bapak yang terhormat, poin yang kelima. Jadi kalau kita garis bawahi daripada 5 perkara ini, jadi yang pertama adalah taubat, yang kedua memperbaiki nafsu, yang ketiga istiqamah ibadah, yang keempat bisa berakhlak yang mulia, yang kelima bisa tersangkut hati kita kepada Allah, baik itu tersangkut kepada asmanya, tersangkut kepada afalnya, tersangkut kepada sifatnya, tersangkut kepada zatnya ini tidak mungkin, tapi tersangkut kepada asmanya, tersangkut kepada afalnya, tersangkut kepada sifatnya ini mungkin. Ini mendapatkan cahaya. Apa yang katakan ada nanti masuk cahaya asma, cahaya afal, cahaya sifat. Bagaimana masuk cahaya sifat? Kalau orang sudah masuk cahaya sifat, maka tidak ada yang indah. Tidak ada yang indah di dalam batinnya kecuali Allah. Tidak ada yang paling hebat di dalam batinnya kecuali kehebatan Allah. Tidak ada yang agung di dalam hatinya kecuali keagungan. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi keberhasilan ini bukan hanya sekedar ditulis saja. Ini pengakuan daripada jamaah MPDT, daripada banyak jamaah MPDT mengaku seperti ini sehingga ditulis oleh keberhasilan yang tersebut di atas oleh ulama tahir, khususnya pimpinan pesantren dan ormas Islam lainnya, termasuk pemerintah yang sedang menyelamatkan milenial anak bangsa dalam menghadapi narkoba. Mereka kurang dapat memahami bahwa untuk mengantisipasi atau mencegah yang demikian itu adalah dengan iman dan dengan kita banyak-banyak berzikir, dengan kita memperbanyak zikir, dengan kita memperbagus iman. Itu otomatis jadidu imanakum ya qauli la ilaha illallah. Perbaikilah iman kamu itu, perbaikilah iman kita seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya qauli la ilaha illallah. Artinya dengan banyak-banyak kita menyebut la ilaha illallah. Maka kami dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia MPDTI Ranting Sriwe tidak menghendaki usaha-usaha kami demi untuk
menuntut agama yang kami cintai ini dihargai. Abia katakan kami tidak perlu dihargai, tidak perlu dihargai oleh ulama-ulama dan pemerintah, tidak perlu disanjung-sanjung. Akan tetapi yang kami harapkan, jangan ada yang menjelek-jelekkan, jangan ada yang menjelek-jelekkan. Lebih dari jauh. Lihat dulu, ya betul, dalam gedung, ya Allah juga. Baik dia ulama, baik dia pemerintah, baik pengajian, baik itu pengajian tasawuf dan akid sunnah. Jangan ada yang menjelek-jelekkan, baik itu dari kalangan pemerintah, baik itu dari kalangan ulama, pengajian dan tasawuf dan akid sunnah ini, karena ditakutkan marah Allah dan Rasul akan menimpa kepada mereka yang menghina dan yang menuduh macam-macam, mengkafirkan, mengurtadkan, menyesatkan dan lainnya. Karena ilmu tauhid tasawuf yang merupakan ajaran ketasawufan dan kesufian adalah ilmu yang hak, maka rugi dan berbahaya bagi orang-orang yang menentangnya, baik dari pemerintah ataupun dari kalangan ulama. Sebab laginya pernah juga kita lihat, kita baca dalam kitab Ikhwanul Imam dijelaskan, kalau kita benci kita kepada ahli tahir, kita akan disiksa oleh Allah dengan tahir. Kalau kita benci kepada ahli batin, kita akan disiksa oleh Allah dengan batin. Yang tanya benci bahawa batin, yang tanya tengok akan menang penyakit buah batin. Kenapa? Jahat-jahat. Yang benci dan yang bahawa jauh-jauh, yang disiksa karena mendemai hukum. Benci dan yang bahawa bertani, yang disiksa karena mendemai buah. Benci bahawa jauh-jauh, yang disiksa karena mendemai buah itu. Dan lagi. Jadi disiksa kalau kita itu otomatis. Kalau kita benci kepada ahli tahir, maka kita akan disiksa oleh Allah dengan tahir. Benci kepada ahli batin, maka kita akan disiksa oleh Allah dengan batin. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Bukan ini yang ditakutkan oleh Abiyah. Tapi Abiyah selalu berdoa untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, keselamatan kita di dunia, keselamatan kita di hari akhirat, keselamatan kita di dunia, keselamatan kita di sakaratul maut, di alam barzakh, yaumil mahsyar, dan sampai nanti di hari akhirat. Abiyah selalu mendoakan kita. Dan juga kita mudah-mudahan kita tidak bisa melepaskan cinta kita. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah cinta kita kepada guru. Sebab kita ini bisa mulia, bisa selamat, bisa sukses atas kebaikan guru, atas cintanya guru. Kita berdoa panjang sehat, panjang umur, sampaikan cita-citanya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini Bapak Ibu yang terhormat. Mudah-mudahan yang penting sekali apa yang ditulis oleh Abiyah bisa kita lakukan. Sedikit lagi kami sampaikan secara singkat saja. Tadi ada kami sebut ada 4 buah tahap. Apa 4 buah tahap? Yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah himmah, ada kemauan yang kuat. Dan yang ketiga, jadi 2 ini bagi orang yang mula-mula. Kemudian 2 bagi sesalik. Apa itu 2 lagi? 2 lagi bagi sesalik. Yang pertama adalah dengan suhbatul awliya. Yang keempat adalah dengan zikrullah. Sebab suhbatul awliya itu penting. Ma aflaha man aflaha illa li suhbati man aflaha. Tidak akan sukseslah orang-orang yang sukses kecuali dia berteman dengan orang yang sukses. Tidak akan baik orang yang baik kecuali dia berteman dengan orang yang baik. Maka kita penting sohbah. Sohbah dengan aulia artinya adalah kita harus sohbah dengan guru. Sering-sering kita bertemu dengan guru supaya baik lahir kita, supaya baik akwal kita atas petunjuk-petunjuk guru, atas petunjuk-petunjuk guru. Cukup sampai di sini Bapak Ibu yang terhormat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ada lagi?
Ini barangkali kami serahkan kepada protokol. Wali istirahat dulu 5 menit, barangkali ada pengumuman. Nanti setelah ada tanya jawab.